Ya, hari ini kita akan belajar tentang berjaga-jagalah. Ya. Ini sebuah perintah Tuhan. Berjaga-jagalah. Ya, kemarin kita belajar tentang breakthrough prayer. Ya, kita belajar bagaimana doa kita itu bisa menerobos. Ternyata kuncinya adalah harus dimulai dari perubahan kehidupan kita lebih dulu. Perubahan dalam hal apa? Perubahan dalam kehidupan manusia rohani kita, dalam kerohanian kita. Ketika kita menang dalam alam roh, maka kita menang di alam jasmani, saudara. Jadi ada perubahan dulu. Ya. Ini penting buat saudara mengetahuinya. Kemarin kita belajar ada beberapa poin. Ya, kita belajar di doa di jam 3 pagi dan jam 3 petang. Kemudian ada doa di tengah malam. Ada doa puasa Esther. Ada doa sambil bernasar. Nanti kita akan sambung, saudaraku. Ya, kita akan lanjutkan. Tapi hari ini Tuhan menaruh secara khusus tema ini untuk disampaikan, saudaraku. Ya, saya baru dapat remanya, saya baru dapat impresinya baru tadi malam. Ya, sehingga belum sempat bikin PowerPoint-nya, belum sempat bikin materinya. Namun tadi pagi saya berangkat lebih awal, seperti biasa langsung dengan cepat saya persiapkan supaya saudara bisa lebih enak, ya, karena ayat-ayatnya sudah kita munculkan di sini. Ya, satu ayat pembuka yang tadi Tuhan ingatkan sementara tadi kita menyembah Tuhan, sehingga saya nggak munculkan di sini. Ya, kita buka dulu ayat saudara yang di Alkitab saudara, ya, 2 Samuel pasal 11. Ini Tuhan ingatkan ini tadi waktu kita menyembah Tuhan, ya, 2 Samuel 11 ayat yang pertama. 2 Samuel 11 ayat pertama. Ya, saya bacakan atau kita baca sama-sama deh supaya iman kita timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi ya. Di HP saudara sudah buka juga bisa. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Saya tunggu sebentar ya. Sekali lagi 2 Samuel 11 ayat 1. Yang 1 2 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, kebenaran apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, saudaraku? Lihat ya, ada satu kebenaran di sini. Pada pergantian tahun, nah kita ini mau pergantian tahun nih, ya kan, mau menyambut tahun baru nih. Makanya tadi saya bilang jangan terlena, saudaraku. Dunia menyambut akhir tahun dengan sukacita, poya-poya, dengan berlibur, holy apa, pokoknya ya dengan menyenangkanlah jiwanya, kira-kira begitu. Tapi hari ini kita belajar dari satu sisi yang lain secara alkitabiahnya. Tuhan berpesan jangan sampai masa pergantian tahun yang secara tradisi ya kita isi dengan senang-senang, happy-happy liburan dan sebagainya. Tapi biarlah di tahun ini menyambut 2022. Yuk kita sama-sama belajar mengingat peringatan ini, saudaraku. Pada pergantian tahun, nah, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Dari ayat ini kita jelas mendapatkan satu kebenaran. Ternyata ada satu kebiasaan bahwa justru di pergantian tahun itu ada peperangan, sehingga kita nggak boleh terlena. Kenapa nggak boleh terlena? Karena Daud dicatat di sini. Sementara mereka maju berperang, prajurit-prajurit Daud maju berperang, Daudnya santai-santai, saudara. Daudnya ada di atas sotoh, dan disitulah Daud jatuh. Makanya ayo saudaraku, ini menjelang akhir tahun, kita siapkan kerohanian kita, hidup kita, ya fokus kepada Tuhan. Karena pergantian tahun, pertambahan tahun itu adalah sebuah tantangan yang lebih lagi ya, yang harus kita hadapi, saudaraku. Tadi Pak Lambuk juga doakan tentang Om Rikon ya.
Nah itu gelombang ketiga yang sedang diwaspadai. Saya berdoa sama keluarga, tolak dalam nama Yesus, tidak masuk ke Indonesia, ya. Pergi, diam, tenanglah, jangan masuk di Indonesia. Kita berdoa sama-sama sepakat, saudara. Jangan biarkan virus masuk ke Indonesia yang satu ini. Ya, juga cukup 2 varian saja. Yang pertama sama yang Delta itu aja, cukup sudah. Ya, kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita punya doa yang berkuasa. Amin, saudaraku. Saudara bisa pakai kunci-kunci kerajaan surga, tolak itu semuanya, ya, supaya kita semuanya dapat terus bersiap diri untuk hal-hal yang berikutnya yang Tuhan mau kerjakan. Nah, perhatikan saudaraku, ya, tiap pergantian tahun biasanya terjadi apa? Peperangan. Peperangan tentu zaman sekarang peperangannya bukan peperangan jasmani, saudaraku, bukan peperangan fisik, tapi lebih kalau buat anak-anak Tuhan adalah peperangan rohani. Makanya sudah harus menang di alam roh. Kemenangan saudara di alam roh akan mengakibatkan saudara menang di alam jasmani, saudara. Kenapa hidup saudara di jasmani ini yang kelihatan yang kita jadi kalah? Karena di alam roh saudara juga kalah. Mari kita sama-sama berjaga-jagalah. Kasih tahu kiri kanan dulu. Ayo berjaga-jaga. Ya. Ayo berjaga-jaga, saudaraku. Next berikutnya. Kita lihat satu ayatnya. Ini kemarin juga sudah kita bahas ayat ini, tapi saya munculkan kembali, ya. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Kenapa Tuhan minta kita berhati-hati dan berjaga-jaga? Karena ini, kamu tidak tahu bila manakah atau kapankah waktunya tiba. Yang menarik, waktunya di sini hurufnya kecil, saudara, bukannya menuju kepada Tuhan. Ya. Di samping satu sisi, ya, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, tapi juga waktunya ini adalah tentang hidup kita. Waktu berakhirnya hidup kita juga nggak tahu. Kita kapan waktu tiba giliran kita, istilahnya begitu, dipanggil. Kita nggak tahu. Ya, waktunya ini juga bisa mengacu kalau kita lihat secara perikopnya, ya, waktu pencobaan yang akan menimpa bumi ini, kita juga nggak tahu. Siapa tahu kan pandemi tiba-tiba tanpa permisi, tanpa ketok, tanpa ngomong-ngomong masuk tiba-tiba begitu aja. Nggak ada yang tahu, saudaraku. Dan juga tentang kedatangan mempelai pria kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi ini pengertiannya luas. Waktunya tiba, bisa waktu tentang berakhirnya hidup kita nggak tahu. Waktu jam pencobaan, masalah juga datang nggak permisi, ya kan? Tiba-tiba datang. Dan juga waktu kedatangan Tuhan. Kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Perhatikan selanjutnya. Karena itu berjaga-jagalah. Sekali lagi diulang loh, diulang sekali lagi. Kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nah, jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang, kita nggak siap. Makanya kita sedang mempersiapkan umat yang layak, umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan, umat yang tidak tertidur secara rohani, umat yang terus berkobar-kobar, punya cinta mula-mula sama Tuhan, siap diangkat masuk surga. Nah, ya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu waktunya. Kita tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Nanti saya jelaskan. Malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Next berikutnya. Nah, kita mau belajar sama-sama apa yang Tuhan ajarkan, bagaimana Tuhan mengajar kita dalam berjaga-jaga. Ya. Cara yang Tuhan Yesus ajarkan tentang berjaga-jaga ini, perhatikan. Matius 26 ayat 41 dikatakan begini: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Roh ini maunya ngikutin yang baik, saudaraku. Roh ini penurut, memang maunya aku tuh mau sebenarnya lakukan kebenaran, lakukan firman, tapi daging lemah. Daging kita nggak berdaya untuk ngikutin keinginan roh itu. Kenapa? Karena dagingnya lebih besar. Dagingnya hidup, rohnya mati. Rohnya kering, rohnya nggak berdaya. Ini penting, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dari ayat ini kita mendapatkan satu poin. Bagaimana cara Tuhan mengajarkan kita berjaga-jaganya seperti apa? Kan Tuhan tadi perintahkan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Pertanyaannya, gimana Tuhan kami harus berjaga-jaganya? Yang pertama dengan berdoa. Ini kan bagian dari gesit, saudaraku. Gerakan selalu intim dengan Tuhan. Makanya kita akan tuntaskan semua, ya, pembicaraan, pembahasan, pembelajaran kita akan firman Tuhan itu nggak lepas dari gesit itu, isi dari gesit itu sendiri. Karena apa? Ini adalah kendaraan kita untuk sampai pada tujuan, yaitu umat yang layak, menjadi seperti Kristus. Gitu. Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan ini. Next berikutnya. Jadi poin pertama kita sudah dapatkan. Cara yang Tuhan mau kita lakukan untuk berjaga-jaga, yaitu dengan cara berdoa. Masalahnya kan kemarin kita sudah tahu kan, berdoa tapi tidak mendapat apa-apa. Ada contoh kasusnya di Yakobus. Ada juga tidak berdoa. Ya kamu nggak dapat apa-apa. Berdoa aja masih bisa nggak dapat apa-apa. Apalagi nggak berdoa. Nah, kita mau belajar mindset kita, paradigma kita tentang berdoa itu seperti apa. Karena selama ini mungkin dalam konsep kita berdoanya itu hanya sekedar minta. Coba saudara renungkan, sepanjang saudara berdoa, isi doanya apa, saudara? Apakah sekedar hanya duduk, pejamkan mata, lipat tangan, terus ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku perlu ini, aku mau ini, aku punya cita-cita ini, aku punya masalah ini, aku punya pergumulan ini, Tuhan, anakku begini, suamiku begini, istriku begini, bla bla bla, semua dicurhati, curhat sama Tuhan. Apakah doa seperti itu? Makanya dikatakan, kamu salah berdoa, kata Tuhan. Ternyata doa yang Tuhan mau gak seperti itu. Kamu hanya minta hanya untuk memuaskan keinginanmu, kata Tuhan. Ya, perhatikan ini. Yang pertama, doa itu suatu hubungan, doa itu suatu relationship. Perhatikan ini Matius 5, dasar firman-Nya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu, pergilah berdamai dahulu. Ya, dikatakan dengan saudaramu, lalu kembali persembahkan persembahan itu. Nah, ini artinya tuh Tuhan mau dalam doa kita tuh bukan sekedar ya doa ngomong apa yang tadi saya bilang tadi. Ternyata Tuhan lebih mau ada hubungan. Ketika saudara berdoa itu saudara sedang membangun sebuah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, hubungan yang seperti apa? Next berikut. Yang pertama, doa saudara dan saya itu harus hubungannya seperti Bapa dan anak. Ya, seperti apa sih Bapa dan anak itu? Nah, kita belajar nih dari Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Kita nggak bahas ayat ini semuanya, saudaraku. Tapi masih dalam perikopnya. Masih dalam bingkai Yohanes 5 19 sampai 47. Kita belajar di sana. Ada satu Yohanes menuliskan sebuah gambaran hubungan Bapa dan anak di situ. Ini bisa menjadi relevansi hubungan untuk kita bahas tentang poin ini. Bahwa doa itu sebuah hubungan. Hubungannya seperti apa? Hubungan kita sebagai anak, Tuhan sebagai Bapa kita. Yang pertama, hubungan anak dan Bapa dan anak.
Yohanes 5 dan ayat 19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini perhatikan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Selama ini kita berdoa tapi tanpa hubungan anak dan Bapa. Buktinya apa? Apa yang saudara kerjakan tapi tidak melihat apa yang Bapak kerjakan. Nah, kalau anak, Yesus menempatkan diri dalam posisi fungsi sebagai anak kepada Bapak. Dia ngomong, anak tidak dapat mengerjakan segala sesuatu kalau nggak melihat Bapak yang mengerjakan. Jadi Bapak kerjakan dulu, anak lihat, anak kerjakan. Nah, dalam relationship doa saudara, apakah sudah bangun kehidupan seperti ini? Apa yang saudara kerjakan, apakah itu melihat apa yang Bapak kerjakan? Nah, ataukah hanya suka-suka saya dong? Ini uang-uang saya, ini harta-harta saya, ya kan? Ini tubuh-tubuh saya, ya kan? Kan seringnya begitu. Itu bukan hubungan anak dan bapak. Kita belajar hari ini, anak dan bapak. Saudara sebagai anak, saya sebagai anak di hadapan Tuhan. Ayo kerjakan sesuatu dengan melihat terus, memandang kepada Bapa. Haleluya. Yang kedua, ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Ia itu Bapa. Nyanya huruf besar Yesus. Bapa memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Artinya apa? Pihak Bapa mendelegasikan kepada anak. Anak yang mengerjakan pendelegasian itu. Bapa mengutus. Bapa memerintahkan, ayo, aku berikan kuasa kepadamu, otoritas kepadamu. Anak mengerjakannya. Selama ini hubungan kita dengan Bapak kita mengerjakan enggak pengutusan-pengutusan, pendelegasian dari Bapak kita. Bapak kita ngomong sama kita, ayo selesaikan amanat agung. Kita kerjakan enggak? Ayo saat teduh, kita kerjakan enggak? Kita menerima perintah itu, pendelegasian itu, kita kerjakan enggak? Seringkali kan kita tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan masih capek Tuhan, ngantuk Tuhan, pegel-pegel Tuhan, semua. Tapi hari ini kita belajar, ayo terima mandat dari Tuhan, perintah dari Tuhan, pengutusan, pendelegasian dari Tuhan, ayo kita kerjakan. Yang berikutnya, 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini spirit loh. Ya. Seringkali hubungan kita dengan Bapak, aku bisa Tuhan. Aku pengalaman. Aku banyak pengalaman. Aku punya banyak relasi. Aku punya banyak ini. Aku bisa lakukan sendiri. Aku gak butuh engkau. Kayak si dokter itu ya, Dokter Richard Theo Keng Siang. Wah itu yang saya posting di Pastor Message. Dokter masih umur 40 tahun, dokter ahli bedah kecantikan, ya kan? Masih muda, kaya raya, mobilnya mobil-mobil mewah, saudaraku. Dengan sombongnya dia bilang, ya kan? Ubah jam ibadahmu. Baru aku mau ke gereja. Dengan angkuhnya. Karena dia merasa dirinya mungkin punya sesuatu. Dia nggak butuh Tuhan. Sampai tiba-tiba tanpa dia sadari sudah stadium 4. Sehat saudaraku. Dia rajin nge-gym. Setiap hari olahraga, jaga kesehatan, jaga pola makan. Tapi Tuhan kasih satu duri kecil yang masuk tuh rasain mungkin. Kalau saya mungkin didramatisir kayak begitu, ya kan? Kamu sombong ya. Kasih duri kecil masukin, tiba-tiba stadium 4. Nggak terselamatkan, saudara.
Apakah kita mau seperti itu? Kan enggak. Ayo saudaraku, jangan andalkan apa yang ada pada kita. Kita tuh gak bisa buat apa-apa, saudaraku. Semua yang kita bisa lakukan itu firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang mengerjakannya. Kesanggupanku, Paulus bilang, Tuhan yang mengerjakannya, bukan diriku sendiri. Ya, masih ayat 30 kan, aku tidak menuruti kehendakku. Yesus pun ngomong, aku gak menuruti kehendakku. Makanya dia kan ngomong, jadilah kehendakmu, nah, bukan kehendakku. Jelas, saudaraku? Ya. Seringkali kita doa kita tuh maksa, Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Aku yang pimpin Tuhan, Tuhan yang digerakkan saja. Aku lebih tahu kota ini, aku lebih tahu daerah ini Tuhan. Aku ini orang asli. Tuhan dari sini aja, ikutin aja aku. Nah, seringkali kita seperti itu. 36. Saya baca yang saya garis bawahi. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Ini sama ya, seperti yang tadi, menerima pendelegasian, terima tugas dari Tuhan, terima perintah dari Tuhan. Tentunya ya nggak tiba-tiba Tuhan secara audible datang dalam mimpi saudara. Hai anakku, enggak kayak begitu. Pendelegasian Tuhan, pengutusan Tuhan, tanggung jawab, otoritas, ada perwakilan-perwakilan Tuhan di bumi ini. Lewat mereka-mereka itulah, perwakilan-perwakilan Tuhan itulah, pendelegasian itu tersalurkan. Saudara mau taat enggak, itu masalahnya. Gitu. Supaya aku melaksanakannya. Ini hubungan Bapa dan anak. Mulai bangun, saudaraku, ya. Doa saudara mulai ini dibangun dengan atmosfer hubungan anak dan Bapa seperti ini tadi. Next berikutnya. Hubungan Kristus dengan jemaat. Doa saudara itu harus digambarkan oleh Alkitab itu hubungan Kristus dengan jemaat. Seperti apa hubungan Kristus dengan jemaat? Jemaat kita dengan Tuhan. Nah ini ayat 5 Efesus 5:32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi itu sebuah rahasia besar yang sudah disingkapkan. Apa itu? Ini hubungan Kristus dan jemaat. Apa hubungannya? Lihat ayat 23. Kristus adalah kepala. Kalau Kristus kepala, berarti kita harus taat. Kita harus tunduk. Kita harus punya penyerahan. Kita harus punya kesetiaan. Kita harus punya pengabdian. Ayat 25, Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Dalam hubungan doa kita dengan Tuhan, Tuhan sudah berbuat banyak buat kita. Intinya itu. Sekarang bagian kita. Mau buat apa buat Tuhan? Nah itu hubungan itu, Kristus dengan jemaat itu hubungannya begitu. Apa yang aku bisa buat untuk engkau Tuhan? Nah, bukan lagi Tuhan apa yang kau bisa buat untuk aku, berkat apa yang bisa kau berikan kepadaku. Nah, enggak begitu lagi, tapi dibalik. Apa Tuhan yang bisa aku berikan kepadamu dari hidupku ini yang sudah engkau selamatkan? Engkau sudah berkorban, mati bagiku, menebus dosaku dengan harga yang lunas dibayar. Mahal, bukan dengan barang fana, emas, perak, permata, bukan. Bayaran yang kekal, saudaraku. Kristus mengasihi jemaat. Apakah doa kita itu adalah doa yang mengasihi Tuhan? Ini renungkan, ya. Next berikutnya. Kolose 4 ayat 2. Nah, ini cara yang kedua tadi dengan berdoa, ya. Nah, saya tadi singkapkan atau ajarkan esensi dari doa itu adalah hubungan Bapa dan anak, hubungan Kristus dan jemaat. Sekarang cara yang kedua yang Tuhan ajarkan untuk kita hidupi dalam berjaga-jaga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi poin yang kedua, bagaimana Tuhan mengajar kita berjaga-jaga?
Halo? Dengan mengucap syukur. Sudah belum kita mengucap syukur? Sudah Pak, waktu senang saja. Waktu susah nggak mau Pak, nggak bisa Pak, berat Pak, air mata Pak. Ya. Tapi Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Amin. Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan artinya apa? Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap bergembira. Ya. Jadi yang kedua, mengucap syukur. Ayo bangun gaya hidup mengucap syukur sama Tuhan. Belajar apapun yang mungkin gak enak sekalipun, tetap keluar ucapan syukur itu. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ini, untuk itu. Ini itunya itu masalah. Ini itunya itu pergumulan, penderitaan, bukan berkat, saudaraku. Tetap mengucap syukur. Next, lanjut. Nah, kita lihat dalam perikop yang berbeda ya. Ini juga Tuhan ajarkan di perikop yang berbeda tentang berjaga-jaga. Tentang kewaspadaan. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Perikop kedua yang mau pelajari bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Perhatikan ini kata yang kuning. Berjaga-jaga dengan cara pinggangmu tetap berikat. Tuhan ngajarkan caranya gini loh. Pinggangmu harus tetap berikat. Apa artinya saudara? Pinggang yang berikat. Kalau sudah pakai celana agak kedodoran, nggak diikat pinggangnya, gimana kira-kira saudara? Merosot. Kalau selalu merosot, bagaimana sudah melakukan sesuatu? Nggak maksimal, nggak efisien, dikit-dikit naikin, ya kan? Konsentrasi kita nggak fokus. Fokusnya terus hanya ke kedodoran. Iman kita kedodoran, api semangat kita kedodoran, endurance daya tahan kita kedodoran, semuanya kedodoran, saudaraku. Nggak siap kitanya. Ya. Artinya apa? Pinggang yang tetap berikat. Mari kita pelajari sama-sama. Next. Ayat yang Yesaya 11:5 dulu ya, ini buat referensi. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, ini loh kalau baca ayat-ayat itu perhatikan saudaraku. Ini saling berhubungan saudaraku. Dan ini membentuk sebuah kebenaran. Ya. Seperti, nah ini kan berarti menjelaskan, ya kan? Tidak menyimpang dari kebenaran. Berarti tidak menyimpang dari kebenaran itu dimaksud adalah seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Berarti artinya pinggang yang tetap terikat artinya apa? Tidak menyimpang dari kebenaran. Ketika saudara tidak menyimpang dari firman Tuhan, saudara tetap berjaga-jaga. Saudara sedang berjaga-jaga. Saudara tetap waspada. Lakukan kebenaran. Saudara sedang berjaga-jaga, sedang sadar. Tapi kalau saudara menyimpang dari kebenaran, berarti saudara sedang tidak sadar, tidak berjaga-jaga. Ya, mari saudaraku, ini cara yang Tuhan sudah berikan, ajarkan kepada saudara. Mungkin selama ini saudara bertanya-tanya berjaga-jaganya gimana, nggak tahu, makanya kita selalu teledor. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita tahu sekarang, ayo belajar dihidupi. Ya, next berikutnya. Ayat yang ke 1 Samuel 2 ayat 4. 1 Samuel 2 ayat 4 dikatakan begini. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Nah, mungkin saudara masih bingung ayat ini. Ya, busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Maksudnya apa? Masih bingung kan? Buka saudaraku terjemahan yang lain yang berbeda. Masih di ayat yang sama. Ya, saya bandingkan dengan bahasa Indonesia masa kini, nggak saya munculkan. Ya, busur pahlawan patahlah sudah,
tapi makin kuatlah orang lemah. Masih bingung? Orang lemah tapi kuat, bingung. Nah, ingat Paulus pernah menulis, jika engkau cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena ketika engkau lemah tak berdaya, justru rohku, kuasa Tuhan sempurna di situ. Paulus berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Artinya lemah itu nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita benar-benar berserah sama Tuhan, itu kita lemah dalam posisi lemah, tapi kuasa Tuhan sempurna di situ. Ya. Artinya apa sih kekuatan ini? Orang yang berikat pinggang, ya, pinggangnya berikat, tetap berikat, itu dia sedang mengenakan sebuah kekuatan. Ada kekuatan dalam dirinya, ada kesiapan dalam dirinya. Arti kekuatan apa, saudaraku? Next berikutnya. Kekuatan itu bahasa aslinya khail. Nah, ya, artinya kemampuan, kecakapan, ketangkasan, efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisiensi itu ketepatan. Nah, tepat dalam menjalankan sesuatu, caranya tepat, presisi. Wah, bahasanya gitu. Presisi. Tepat guna. Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Itu makna dari kekuatan dengan bahasa asli yang dipakainya adalah khail. Nah, saudara berjaga-jaga dengan cara ini. Jalankan tugas dengan baik dan tepat. Saudara sedang berjaga-jaga. Kita dikasih tugas apa? Kita dikasih tanggung jawab apa? Kita dipercaya untuk melakukan apa? Ya. Dikatakan jalankan tugas itu dengan baik dan tepat. Jangan dengan sembarangan. Jangan dengan asal-asalan. Kalau kita lalai, kita asal-asalan, kita teledor, nggak tepat, nggak sungguh-sungguh, berarti saudara sedang nggak sadar, nggak berjaga-jaga. Saudara mungkin sedang tertidur, lagi ngantuk, lagi apa, secara rohani. Ini orang yang berikat, pinggangnya tetap berikat adalah orang yang tepat dalam menjalankan sesuatu. Orang yang menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Sebentar kita mau Natal tanggal 19. Ada sebuah tugas buat kita masing-masing. Tepat gak kita, baik gak kita lakukannya? Para panitia gimana, ya kan? Ini tetap berikat pinggangnya para panitia, ya kan? Kita semua tetap berikat, bukan hanya beban tugas panitia saja, tapi kita semua ikut bertanggung jawab. Ya, ini. Kalau kita nggak seperti ini, berarti posisi kita nggak berikat, pinggang kita nggak berikat, dan kita nggak berjaga-jaga. Berikutnya. Nah, dari 2 Raja-Raja 4:29. 2 Raja-Raja 4:29, di sana tidak mendapatkan seperti ini. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, Gehazi itu bujangnya, ya, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Sampai di sini aja ayatnya saya bacakan. Anak ini garis bawah di sini. Pergilah, ikat pinggang, pergi. Nah, berarti ada sebuah kesiapan untuk bertindak. Mari saudaraku, ayo siaplah untuk bertindak. Menjadi pribadi yang selalu siap untuk ketika Tuhan A kita siap, Tuhan B kita siap, Tuhan C kita siap. Jangan sampai kita nggak siap. Ayo jadi murid, siap komandan. Selesaikan amanat agungku, siap komandan. Kesiapan selalu bertindak. Ibadah, siap komandan. Doa saat teduh, siap. Ini orang yang sedang pinggangnya tetap berikat, itu seperti itu, berjaga-jaga. Berikutnya Lukas 12. Hendaklah kamu sama seperti orang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Artinya apa, saudaraku?
Berjaga-jaga kita artinya menanti-nantikan. Nah, ada satu tradisi. Setelah saya renung-renungkan ini tadi waktu kita penyembahan, saya tuh merenungkan kalimat ini, saudara. Ada satu kebiasaan di pengantin Ibrani, di pengantin Yahudi, tradisi Yahudi dan perkawinan orang Yahudi Ibrani. Tapi saya renungkan begini, kok sama ya? Saya ingat sama Anjung, sama Elis waktu nikah kemarin tuh. Ingat, setelah nikah diberkati, mereka tuh mencar masing-masing, bener nggak? Tamunya laki-laki ya laki-laki, tamunya perempuan ya perempuan, gitu ya, betul ya? Nah, kalau salah dikoreksi kan? Karena saya membayangkan kejadian waktu itu setelah ibadah pernikahan tuh masing-masing gitu. Ternyata jangan-jangan ini mengadopsi tradisi Ibrani ini. Karena orang-orang pernikahan perkawinan di Ibrani sana juga begitu, saudara. Jadi tamunya laki-laki makan-makan, isinya pesta dan sebagainya dengan undangannya sendiri. Dan itu dilakukannya malam sampai larut malam, saudaraku. Setelah selesai, si mempelai pria bersama undangannya makan-makan, syukuran merayakan pernikahannya. Maka si pengantin pria ini, si tuan ini, dia akan menjemput mempelai wanitanya di tempat lain. Malam kan itu. Tadi Tuhan bilang bisa malam, larut malam, nggak ada yang tahu. Tergantung selesainya pesta itu, nggak ada yang tahu. Tuhan cuma kasih waktunya aja, bisa malam, larut malam, tengah malam atau apa, menjelang pagi bisa aja. Nah, ketika pengantin pria ini mau jemput mempelainya, maka si pengantin ini dia mau hamba-hambanya yang di sana menyambut dia. Tidak sedang tertidur. Nah, itu sama kejadian sama kita sekarang ini. Kita tuh sedang menanti-nantikan Tuhan kita datang, mempelai kita datang nih. Kita ini kan mempelai wanitanya, mempelai wanita sedang menanti-nanti kapan nih mempelai pria datang menjemput aku. Nah, kita sebagai mempelainya dan sebagai hamba-hambanya nggak boleh tertidur, harus siap sedia kapan dan tetap berdandan. Nggak pakai daster, nggak pakai pakaian tidur, tetap make upnya udah siap, cantik, wah luar biasa, masih kayak orang pesta. Itu berjaga-jaga kayak gitu. Yang Tuhan mau tuh kayak gitu, seolah-olah kita tuh sedang diajar menanti-nantikan mempelai pria kita. Dia mau ketika mempelai itu datang menjemput kita, mempelai wanitanya, tidak tertidur kita yang hidup di sini. Ya, ini. Oke, itu caranya, saudara. Mulai praktekkan, hidupi, belajar, berjaga-jagalah. Jangan pakai pergantian tahun dengan foya-foya, dengan happy-happy. Mendingan saudara bersama keluarga, ya, atau keluarga rohani, keluarga jasmani kumpul, ya, doa sama-sama, minta pengurapan Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk masuk ke tahun yang baru dengan satu paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita.